Selamat sore. Shalom. 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 Puji Tuhan, sungguh sukacita yang besar bagi saya boleh melihat Bapak Ibu Saudara terkasih di sini dengan penuh sukacita. Saya percaya semua dalam keadaan sehat, damai sejahtera. Juga jemaat Tuhan yang berada di mengikuti live streaming, Shalom. Mari saya undang saudara terkasih, berikan salam kepada saudara sebelah kanan, sebelah kiri. Berikan salam aja, nggak usah. Maksudnya lambaikan tangan. Ya, kita mempersiapkan hati kita untuk lebih dalam mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau semakin mengasihi Tuhan. Kita mau semakin merasakan hadirat Tuhan. Hembusan Roh Kudus boleh hadir di tempat ini, membawa kekuatan, membawa damai sejahtera bagi kita semua. Saya undang saudara terkasih boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian Maha Kasih yang ilahi. Mari saudara-saudara bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah segala pergumulan dan goncangan kehidupan. Amin. Jemaat terkasih, saya persilahkan untuk mengambil waktu dalam pengakuan dosa. Bapa yang penuh kasih,
Sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau melihat kami Tuhan sampai ke dalam hati kami yang paling dalam. Engkau melihat dan Engkau tahu dosa apa yang sudah kami lakukan, bahkan yang kami tidak sadari. Pada saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Tuhan, mari Engkau yang mengampuni setiap dosa, pelanggaran dan kesalahan kami. Mari Engkau yang pulihkan kami kembali Tuhan, supaya kami boleh layak di hadirat-Mu Bapa. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersuka cita menyambut berita anugerah dari Tuhan yang hari ini sampai kepada kita berdasarkan Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai dengan 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita akan menari bagi Tuhan. Kita akan menyanyi. Kita akan menaikkan sukacita yang meriah bagi Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak lagu ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Ya, mari kita
Sungguh tidak pernah ada kasih yang seperti kasih-Nya. Dia sanggup mengubahkan hidup kita menjadi baru. Mari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya.
benar ya Bapa bahwa kasih-Mu tiada duanya. Dan di dalam keyakinan ini, kiranya kami datang dengan hati untuk merespon kasih Bapa. Ibadah yang kami lakukan ini semata-mata kiranya sebagai ungkapan syukur kami. Dan karena itu kami arahkan hati kami sepenuhnya. Dan juga kami memohon di atas segala harapan kerinduan kami. Roh Kudus menyambut kami, melayakkan kami, supaya hati kami menjadi suci, layak untuk menjadi tempat kediaman firman-Mu. Di atas apa yang hamba-Mu sampaikan pada saat ini. Juga di dalam segala perenungan kami terus memohon Allah Roh Kudus setia menjadi penolong bagi kami, agar kami menjadi kuat, kami menjadi teguh, kami menjadi berani. Bahkan ya Tuhan, kami terbuka jika bagian dari firman Tuhan adalah teguran bagi kami. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5 sampai dengan 12. Kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5 sampai dengan 12. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Selamat Paskah. Ya, jadi kita baru di minggu keempat atau Paskah keempat. Masih ada 3 kali lagi untuk menjadi 7 Paskah. Dan sebenarnya setiap hari Minggu adalah Paskah. Tetapi memang tidak lazim ya tiba-tiba kita mengucapkan Happy Sunday menjadi Happy Easter gitu kan. Ya, selamat Paskah. Paskah ini masih akan kita lanjutkan dengan saya akan menunjukkan slide soal agenda berikutnya. Ya, Paskah ini akan berlanjut bukan hanya saat ini tetapi akan terus sampai pada Pentakosta. Di sana sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Dan ada satu pesan yang terus-menerus disampaikan di masa Paskah ini, yaitu Yesus Kristus sudah bangkit. Lalu kemudian bagian lain adalah bagaimana respon dari para murid. Lalu kita sebagai pembaca di masa kini, bagaimana respon kita terhadap berita Yesus Kristus yang sudah bangkit ini? Juga kalau kita melihat Bapak Ibu ya, khusus hari ini kita akan melihat dari perspektif Lukas. Dari perspektif Lukas yang menulis Kisah Para Rasul. Dan karena itu,
Saya tampilkan sedikit urutannya. Apakah ini terlihat jelas? Saya bacakan bahwa urutannya ialah Roh Kudus dicurahkan, ya, kalau kita baca runut dari pasal 1 dan pasal 2. Lalu kemudian ada khotbah oleh Petrus, ada penyembuhan, ada pertobatan, ada penambahan jumlah orang, lalu kemudian ada orang-orang yang bertobat tentunya di sana dari penambahan jumlah itu. Dan sekarang kita tiba pada cerita soal penangkapan Petrus. Lihat saudara-saudara, Lukas tidak menutupi impresi dari para orang-orang yang menerima khotbah dan melihat apa yang dilakukan oleh Petrus. Bahkan di sana dicatat pada pasal 3 dikatakan Petrus menyapa mereka dan berkata, "Hei, mengapa kamu terperangah melihatku? Apakah kalian pikir ini karena kuasa dan kesalehanku? Bukan, tetapi karena Yesus Kristus." Di sana ada impresi, ada kekaguman. Nah, kata impresi ini sebenarnya Bapak Ibu tidak asing buat kita yang akrab dengan peribadahan minggu seperti ini. Impresi itu coba dibangun dengan mengemas liturgi sedemikian rupa, para petugas melatih lagu sedemikian rupa supaya kesan itu dibangun. Coba perhatikan lagu-lagu kita di awal selalu Maha Kasih atau Suci 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 atau Hai Mari Tuhan Allah hadir. Semuanya bicara soal Allah yang agung, Allah yang penuh kasih. Nah, berbahagialah yang datang ketika prosesi belum dilakukan gitu ya. Jadi ini bicara soal yuk Allah yang agung itu mengundang kita. Nah, itu impresi gitu. Tapi bahasa impresi ini sebenarnya tidak hanya bicara soal liturgi. Ini juga ada di keseharian kita, misalnya dunia media sosial. Di media sosial, Anda tentu ketika ingin posting sesuatu, Anda membayangkan siapa yang akan membaca postingan itu, bukan? Maka tidak heran postingan tidak lain adalah singgungan. Lalu ada ditulis di sana, kalau ada yang menarik story-nya sebelum 24 jam, itu berarti target sudah membacanya. Paham? Nah, biasa yang muda ini, Instagram misalnya ya, Bapak Ibu maaf, ini ada kesenjangan ini ya. Kalau sebelum 24 jam itu kan hilang sendiri ya kalau 24 jam. Nah, kalau sudah ditarik sebelum itu target sudah membaca. Nah, Bapak Ibu bicara soal impresi, apa sih yang paling membuat kita kagum dengan Tuhan? Mujizat? Boleh. Atau hal-hal sederhana? Boleh. Anda terkagum-kagum dengan nyanyian dalam penyembahan pribadi? Iya, tadi kita nyanyikan lagu yang pertama ya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Atau apa yang membuat kita kagum pada Tuhan? Apakah kekaguman itu berhenti pada kekaguman itu saja, atau menolong kita untuk terarah pada Dia, pada siapa yang dibalik kekaguman itu? Jadi percuma ya musik kita disetting, ini pandemi-pandemi tetap aja ngelibatin 3 petugas, PLSL, singer ya, pemimpin liturgi. Lalu kemudian diupayakan nyanyian itu bisa dinyanyikan jemaat, tapi kita tidak datang dengan kekaguman pada Allah. Tentu hanya alat, semuanya kami hanya alat. Tetapi hati yang dibuat kagum oleh Allah itu apakah ada dalam hati kita, sehingga ketika kita datang, apa yang muncul dalam sikap dan bahasa liturgis kita adalah bentuk dari kekaguman pada Allah. Lihat, Petrus mengingatkan, hei, ini bukan karena kesalehanku pribadi, ini bukan karena kuasaku pribadi, tapi Dia yang dibalik ini, yaitu Kristus. Mari sama-sama kita hidup di dalam kekaguman pada Allah hari demi hari. Dan bicara soal kekaguman, tadi saya bicara soal media sosial, Bapak Ibu, kita adalah makhluk bercerita. Kita adalah makhluk bercerita. Kita selalu punya keinginan menceritakan apa yang baik dalam diri, bukan dalam diri kita ya. Apa yang baik yang kita alami kepada orang di sekitar kita. Dan saat ini dengan banyaknya fasilitas media sosial, ya cerita itu kemudian juga sedikit banyak masuk di media sosial kita. Itu berarti dengan penuh kesadaran kita mempublikasikan konten hidup kita. Saya mau bagiin story ini berarti konten hidup saya atau cerita orang lain yang saya kagumi itu saya ingin publishkan. Nah, bicara soal publikasi,
hari ini kita melihat bahwa Petrus juga melakukan publikasi. Dia mempublikasikan keyakinannya kepada Yesus. Bayangkan dia datang, dikatakan di sana di Serambi Salomo, itu tempat sentral, lalu dia di sana berkhotbah. Bukankah ini sebuah tindakan untuk mempublikasikan apa yang dia yakini? Dan Bapak Ibu Saudara, bicara soal publikasi konten yang baik tidak selalu direspon dengan baik, bukan? Semangat yang positif tidak selalu akan mendapatkan respon yang menyenangkan. Tapi jangan membela diri kalau memang kontennya tidak benar gitu ya. Harus terbuka juga. Tapi ini semangat positif, konten yang berkualitas tidak selalu diapresiasi. Dan ini yang terjadi, yang dilakukan oleh para pemimpin umat terhadap Petrus dan Yohanes. Apa ini? Ini kabar sukacita? Tidak, buat kami ini ancaman, ini gangguan. Dan karena itu tangkap mereka dan kita akan sidangkan mereka. Dan itu kemudian yang terjadi, Bapak Ibu akan melihat bahwa mereka ditangkap. Tetapi menariknya bahwa adegan ini terus berlangsung dengan diakhiri kemenangan orang yang berdiri di dalam kebenaran. Saya ingin membagikan dua makna teks kita hari ini. Makna yang pertama bahwa Roh Kudus memampukan Petrus, ya walaupun tadi di lektor ada sedikit kelanjut membaca gitu, penekanannya kurang. Roh Kudus memampukan Petrus untuk mempublikasikan keyakinannya akan Yesus Kristus yang dibangkitkan Allah. Saya mengutip ayat di sini, apakah terlihat jelas? Di sana dikatakan bahwa maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus dan seterusnya. Ada 3 ayat khusus di bagian ini Bapak Ibu Saudara. Dibangkitkan Allah itu berarti Allah berpihak pada dia yang mati oleh karena perbuatan manusia. Dibangkitkan Allah itu berarti Allah memilih kehidupan sebagai puncak kemenangan. Itu mengapa cerita salib tidak berhenti di Sabtu Sunyi begitu ya. Kita rayakan Paskah, bahkan Paskah ada Paskah pagi lalu dilanjut sebenarnya ada Paskah sore. Allah memilih kehidupan sebagai puncak kehidupan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil bukan untuk berani mati bagi Tuhan, tetapi berani hidup untuk Tuhan. Kebenaran, itulah yang kepadanya kita harus memilih untuk memihak. Dan kebenaran itu berdasarkan teks kita adalah Yesus Kristus. Mari kita hidup di dalam Yesus Kristus. Hidup di dalam Kristus itu berarti kita juga setia memegang nilai-nilai yang sesuai dengan kehendaknya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, mungkin gambar berikut ini tidak asing lagi buat kita. Kita familiar dengan bagian ini ya. Bagian ini yang pertama bahwa kalau kita memihak pada kebenaran, mungkin kita tidak akan diam saja, tetapi setidaknya dalam hati kita tergelitik untuk mengkritisi apa yang dilakukan oleh saudara JPZ, mungkin inisialnya saya lupa ya. Dan sekarang mengatakan bahwa dirinya kena jebakan politik. Wah, ini orang Kristen mungkin bisa diam aja, jebakan buat kita ini ya. Oh ya, kan yang diserang bukan kita, yang lain. Tapi coba perhatikan, apakah itu akan membawa damai sejahtera bagi kehidupan kita dan dengan yang lain? Apakah itu yang Kristus inginkan, cara bersaksi atau apa? Saya juga tidak yakin dia bersaksi begitu ya. Saya tidak mendalami khusus konten itu. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika kita bicara soal Allah yang memihak pada kehidupan, bukankah kita begitu bersedih, hati kita begitu merasa kacau ketika melihat bahwa saudara-saudara kita belum juga bisa diselamatkan dan akhirnya melewati batas waktu yang menurut perhitungan daya tahan dari kapal selam itu mereka tidak bertahan lebih dari 72 jam. Bahkan ada yang mengatakan sekarang 5 hari. Dan ada juga yang mengatakan puing-puing sudah ditemukan, itu berarti lebih daripada yang diharapkan. Tidak sesuai yang diharapkan. Ketika kita miris dengan berita ini, apakah juga kita yang datang beribadah di ruangan ini
punya rasa tanggung jawab pada kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Hari ini kita lengkap semua ya, kalau tidak lengkap mungkin oleh tim Asher tidak diizinkan masuk ya teman-teman, karena kita punya tanggung jawab menjaga yang lain. Tapi apakah di luar sana, di luar ruang ibadah kita juga berlaku dengan tanggung jawab yang sama, bukan karena dilihat, bukan karena kita ingin masuk ke ruang ibadah, tetapi karena kita juga memang punya rasa tanggung jawab pada kehidupan. Dan juga Bapak Ibu bicara soal tanggung jawab pada kehidupan yang dimiliki, yang dianugerahkan oleh Allah itu. Apakah kita sudah mengupdate berita-berita terkait tsunami pandemi ini? Terjadi miris sekali untuk saudara-saudara kita di India. Sudah banyak bertebaran di WA berita-berita bagaimana orang hanya ada di trotoar, di parkiran, tidak bisa mendapatkan pelayanan sebagaimana yang dibutuhkan. Ratusan ribu. Itu kenapa? Memang karena euforia ya Bapak Ibu. Ayo euforia, sudah setahun lebih kita tidak kumpul-kumpul upacara keagamaan yang besar. Kasihan, dan ini terjadi. Kita bersama-sama dengan dunia menangis dengan saudara-saudara kita yang mengalami ini. Bapak Ibu yang terkasih, poin yang berikut dari kesaksian Petrus adalah hanya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Kalau yang pertama tadi, Yesus Kristus dibangkitkan Allah. Lalu yang kedua, hanya di dalam Dia ada keselamatan. Keselamatan ini bisa kita artikan sedemikian luas Bapak Ibu terkasih. Keselamatan juga bisa berarti kebajikan. Kita perhatikan ya, keselamatan yang terjadi pada teks bacaan kita adalah keselamatan orang yang lumpuh. Bapak Ibu yang terkasih, orang lumpuh yang disembuhkan itu tidak hanya bicara soal kesehatan biologis dari yang tidak bisa berjalan menjadi berdiri, lalu kemudian berjalan memuji Allah berkeliling di sekitar orang banyak. Tetapi orang yang disembuhkan ini sekaligus juga berkata bahwa status sosialnya dipulihkan. Ia yang selama ini dianggap sebelah mata. Karena banyak orang memandang bahwa penyakit adalah hukuman Tuhan. Banyak juga orang yang memandang bahwa penyakit adalah upah dari dosa. Ketika Allah menyembuhkan orang ini, Allah juga bicara kepada kita, kepada orang di sekitar orang lumpuh itu. Penilaianmu bahwa sakitnya karena hukuman itu salah. Penilaianmu bahwa orang ini berdosa sedemikian rupa, atau ia dan nenek moyangnya berdosa sedemikian rupa sampai ia seperti ini, itu salah. Lihat, aku membuang penilaianmu dan mengganti dengan keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat teks ini, kita juga melihat bahwa Petrus tidak begitu tiba-tiba berani saja, walaupun memang Injil Lukas memakai kata yang kalau dalam terjemahan lainnya, sekonyong-konyong dipenuhi Roh Kudus. Tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus. Spektakuler ya Bapak Ibu ya. Saya gak tahu kalau saya tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus itu bentuknya seperti apa. Nah, seperti ini aja dipenuhi roh nyanyian tadi ya. Dari PL. Tapi Petrus di sana dikatakan dipenuhi Roh Kudus lalu menjadi berani untuk bersaksi. Tetapi menjadi pertanyaan buat kita ya Bapak Ibu Saudara. Orang seperti apa yang bisa dipenuhi Roh Kudus? Ada yang memikirkan itu? Boleh diskusi kelompok? Orang seperti apa yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu? Siapa yang bisa? Ternyata tentu saja Roh Kudus itu bekerja atas kehendaknya, atas diri siapapun, dari kapanpun, dari manapun. Tetapi kita lihat pada diri Petrus. Ada logika dari Kisah Para Rasul yang ingin saya tampilkan dari PowerPoint ini. Bertobat, memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus, diampuni, lalu menerima karunia Roh Kudus. Ini menurut Injil Lukas dan dilanjutkan pada Kisah Para Rasul Bapak Ibu ya. Bertobat,
memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus, diampuni, menerima Roh Kudus. Berbeda lagi dengan pemahaman dari surat-surat Rasul Paulus yang mengatakan bahwa Roh Kudus sudah ada dalam hatimu. Nah, kita nggak perlu berdebat mana yang benar. Tapi kita lihat urutannya hari ini, khusus untuk Kisah Para Rasul. Kata bertobat ditempatkan di bagian pertama, Bapak Ibu Saudara. Itu artinya, bisakah kita meletakkan ukuran ini pada Petrus yang menjadi tokoh utama dalam teks ini? Siapa Petrus? Bapak Ibu ingat ya, banyak sekali cerita yang membawa kisah tentang Petrus ya. Petrus itu gelar Simon Petrus, batu karang, batu yang keras, batu yang teguh. Lalu Yesus pernah berkata, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan gerejaku. Tapi bisa dong dibaca dalam perspektif lain. Di atas yang keras kekeh inilah aku mendirikan gerejaku. Ternyata Tuhan tidak menolak keotentikan Petrus, Bapak Ibu Saudara ya. Yang keras pun dipakainya. Yang seperti batu itu pun dipakainya. Yang pernah menyangkal itu pun dipakainya. Dia yang bimbang itu pun dipakainya. Dia yang tadinya berkata, aku siap mati untukmu guru. Di depan mahkamah agama, aku tidak mengenal dia. Dipakainya Bapak Ibu Saudara. Petrus adalah gambaran yang bertobat. Petrus adalah yang keras. Ternyata yang keras itu juga dipakai Tuhan. Dan karena itu kalau ada di antara kita yang hadir saat ini, saya ataupun saudara mengakui, aku ini orang yang keras. Tolong dilanjutkan kalimatnya. Aku ini orang yang keras, tetapi aku mau Tuhan pakai aku. Aku mau Tuhan bentuk aku. Aku ini yang kekeh. Tapi tolong dilanjutkan, aku kekeh pada yang benar, tetapi untuk sampai pada yang benar itu, aku akan terbuka untuk mendengar suara-suara yang lain. Mungkin itu adalah suara Tuhan untuk menyapaku. Supaya kerasku itu tepat, teguhku itu cocok, kekehku itu pas ukurannya. Saya ingat Bapak Ibu Saudara bahwa persoalan untuk menjadi teguh, untuk dipakai Tuhan ini rupa-rupanya bicara soal karakter, dan ini hal yang berproses tentunya dibutuhkan. Petrus bukan orang yang tidak mengenal Yesus. Ia hidup selama pelayanan Yesus. Ia ikut kemana Yesus pergi. Bahkan Yesus berjalan di atas air, dia bilang, "Guru, aku mau." Lalu Yesus bilang, "Marilah." Tadinya yakin. Angin tiup, vung. Goyang dan lalu tenggelam, tarik lagi. Rupa-rupanya orang menjadi keras itu juga karena bentukan sosial ya Bapak Ibu, bentukan lingkungan. Satu hari seorang ayah bercerita, anakku sedang dipenjara. Loh kan di bawah umur Pak, tidak apa-apa, memang tidak boleh, tapi saya bilang polisi tolong ditahan 1 minggu saja. Loh kenapa Pak? Ya biar tobat. Dia dan teman-temannya melempari mobil yang sedang melaju di jalanan dengan batu yang besar, kaca mobil pecah. Orangnya memang selamat, tetapi dia melapor ke polisi. Ketika polisi bertanya, siapa yang melempari batu? Dia berkata, aku. Polisi bertanya, siapa yang memimpin kelompok ini? Dia menjawab, aku. Tapi sebenarnya Kak, bukan dia. Bukan dia yang melempar, bukan dia pemimpin geng, karena ada yang lebih tua dari dia. Tapi dia mengaku supaya dia diakui sebagai yang kuat. Dia diakui sebagai kepala geng. Rupa-rupanya menjadi yang kuat itu butuh ada kaitan dengan pengakuan. Dan ini juga akan menjadi jebakan bagi kita Bapak Ibu. Ketika kita butuh penerimaan lingkungan, pengakuan, kerasnya kita, teguhnya kita ternyata bukan teguh yang Tuhan kehendaki. Dan saudara-saudara, Petrus adalah bukti yang diubahkan Tuhan. Dari yang gegabah jadi lebih hati-hati. Dari yang pemarah menjadi ramah. Dari yang buru-buru jadi sabar. Seperti apa dengan diri kita?
Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini tidak mudah bagi kita untuk bersaksi akan kebaikan Kristus. Tidak mudah bagi kita untuk berkata, aku mau diubahkan setiap hari. Walaupun kita tahu bahwa dalam keseharian itulah Tuhan membentuk kita. Maka mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus yang memberanikan, yang memberi keberanian pada Petrus, adalah juga Roh Kudus yang akan menolong kita. Ada satu doa dari Agustinus dari Hippo yang saya tampilkan di slide untuk kita lihat bersama. Mengalirlah, bernafaslah di dalamku ya Roh Kudus, supaya pikiranku menjadi kudus, menjadi suci. Bertindaklah di dalamku ya Roh Kudus, supaya pekerjaanku juga menjadi kudus. Arahkan, pimpin hatiku, supaya aku tidak mencintai selain yang kudus itu. Kuatkan aku ya Roh Kudus, untuk membela, memilih yang kudus itu. Tuntun, lindungi aku ya Roh Kudus, supaya aku selalu hidup di dalam kekudusan. Amin. Mari kita mengambil saat hening. Engkau telah menyapa kami melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Sapalah juga kami di dalam keheningan, ketika kami berada hanya bersama-sama dengan Tuhan. Supaya kami jernih melihat apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Tuhan mau mengarahkan kami kemana. Ya Roh Kudus, arahkan hati kami hanya kepada Kristus, supaya kami mempersaksikan Kristus yang hidup. Bapa di dalam sorga, kami bersatu hati di dalam doa syafaat pada petang hari ini. Kami menangis bersama-sama dengan saudara kami, 53 orang awak kapal KRI Nanggala. Kami menangis bersama dengan keluarga mereka. Kami datang bersama-sama memohon penghiburan penguatan yang dari Tuhan untuk mereka yang ditinggalkan, untuk istri, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk saudara, bahkan untuk keluarga besar TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara. Mereka telah berjuang bagi kami, maka kami percaya Tuhan menyambut mereka di dalam rangkulan cinta kasih Tuhan. Kami terus mengingat saudara-saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kami memohonkan terus Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu yang mereka upayakan untuk bangkit dari bencana alam yang menimpa. Terima kasih Tuhan menggerakkan GKI bersama dengan gereja-gereja lain di seluruh Indonesia. Bahkan juga menggerakkan pribadi lepas pribadi kami untuk terlibat di dalam pekerjaan menolong mereka menanggulangi penderitaan akibat bencana alam ini. Terima kasih untuk setiap orang juga yang memberi diri, melayani sebagai relawan, ataupun mereka yang melayani melalui dukungan untuk memberikan kebutuhan dana yang dibutuhkan. Apa yang masih ada pada kami, kami percaya Tuhan izinkan kami kelola sedemikian rupa
untuk terus mengingat bahwa kami ada bersama dengan yang lain. Kami mengingat juga saudara-saudara kami yang ada di Jawa Timur, Lumajang, Malang, dan sekitarnya. Mereka yang terdampak oleh gempa bumi. Segala ketakutan yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Segala kerusakan. Segala macam hal yang membuat mereka begitu menderita. Tuhan, kasihanilah. Kami bersyukur ya Bapak sebagai persekutuan kami keluarga besar GKI Gejayan. Kami yang hadir di tempat ini maupun kami yang beribadah dari rumah. Syukur kami kepada Allah yang memberi kami hidup. Di tengah segala peristiwa hidup yang ada, kami tetap berjalan dengan menatap ke depan. Bahwa Allah di masa depan menyambut kami dengan penuh harapan. Untuk kami terus bergerak maju. Walaupun kami harus tertatih. Walaupun kami harus berjalan dengan sangat pelan. Kami tidak akan berhenti. Bila ada di antara kami yang hadir pada saat ini dengan pergumulan perjuangan kami masing-masing yang tidak terkatakan, kami mohon Allah mendengar. Kami mohon juga Allah menggerakkan setiap kami yang ada di sekitar sesama kami untuk punya kepekaan hati, untuk mau terbuka melihat saudara-saudara kami yang mungkin tidak mengatakan penderitaan, kesulitannya. Tetapi karena kepekaan yang daripada Tuhan, kami hidup sebagai komunitas yang saling mendukung satu dengan yang lain. Kami mohon rahmat Tuhan untuk GKI Gejayan. Di dalam situasi yang ada, kami tetap berjuang untuk pelayanan yang ada. Baik itu yang dilakukan secara harian, baik itu yang dilakukan secara mingguan, bulanan. Semuanya kami lakukan ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan ada bersama dengan kami di dalam segala situasi kehidupan yang ada. Dan Tuhan memanggil gerejamu ini untuk menjadi gembala bagi jemaat-jemaat Tuhan. Untuk menjadi komunitas yang menghidupkan. Dan karena itu ya Tuhan, setiap agenda kami ke depan secara khusus untuk ibadah kenaikan, ibadah Pentakosta, dan berbagai hal selanjutnya, semua kami serahkan untuk Tuhan sendiri yang bekerja di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bersama-sama dengan saudara kita seiman di segala tempat dan segala abad, mari kita menyatakan iman dan percaya kita lewat pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberi persembahan kita sebagai ungkapan syukur terhadap segala berkat Tuhan. Dan ayat yang menjadi dasar persembahan diambil dari kitab Tawarik yang pertama, pasal yang ke-16 ayat ke-29. Mari kita baca bersama-sama. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Selamat beri persembahan bagi Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil diiringi dengan pujian kasih yang begitu besar. Kunaikan syukur.
kuat dari dosa, kasih yang meneguhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Siapa cuma Tuhan kasih, kita bagi berdiri, kita naikkan pujian ini. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Mari Bapak Ibu, jemaat yang ada di sini maupun di rumah, dimanapun berada, kita sama-sama mengucapkan doa syukur persembahan yang sudah kita berikan. Bapa kami, Allah kami, Tuhan kami, Yesus Kristus, sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan pada kami anak-anak-Mu. Kau sungguh luar biasa atas apa yang kami rasakan pada kehidupan kami ya Tuhan. Memberikan kesehatan, pekerjaan, dan sukacita selama seminggu ini. Ya Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu membawa persembahan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan. Jadikanlah hidup kami persembahan yang hidup. Kiranya Tuhan mengajarkan kami mengelola persembahan ini dengan baik untuk pelayanan-Mu. Berkati kami masing-masing Tuhan. Kami serahkan persembahan ini ke dalam kuasa dan kemurahan-Mu Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ingat terus akan kasih Tuhan. Jadi saksi dimanapun kita berada sebagai firman yang hidup. Baik itu bagi keluarga kecil kita, baik itu bagi tetangga, teman-teman kita, tempat kita bekerja ataupun kita berkarya, bersekolah. Kiranya dengan kuasa yang diberikan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya, kita akan semakin kuat karena Dialah Yesus yang selalu menghibur kita. Ingat akan nama Yesus. Nama itu menghibur.
Saudaraku, mari kita kembali dalam hidup kita dengan memohon berkat yang dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.